Tapi mun orang nikah lepur ke Kanjeng Nabi, ampun nalpe ke Kanjeng Nabi secara rohani, nikah kata ada nikah apapun semangat. Napa salah satu bentuk dalil atau bukti bahwa orang tak ada ketika asan tinggi Kanjeng Nabi bisa sehat? Pembahasan tikir Ratib Al-Mukhlasin masuk ke tikir saya nomor 12 gimana kau salawat tibil qulub. Salawat tibil qulub ini kampun masyhur di kalangan kita, setiap waktu seringkali dipakai baik dalam doa, tikiran dan semacamnya. Salawat tibil qulub ini kan salawat yang diyakini ampuh untuk mengobati segala macam bentuk penyakit, baik penyakit rohani ataupun penyakit jasmani, penyakit na ate dan penyakit na batin. Artinya salawat bil qulub panika Allahumma ya Allah salli ala sayyidina Muhammadin, aturaki keselamatan dak Kanjeng Nabi Muhammad. Pasera Muhammad panika saya maksud bil qulubi, sang dokternya hati ini kasih Kanjeng Nabi. Ini kalimat yang indah nih. Kanjeng Nabi Muhammad ini kan benikun berak dokter jasmani tapi juga dokter ate. Selain dokter Kanjeng Nabi ini kan wadawaiha, mampu mengobati hati yang luka atau hati yang sedih. Wa afiatil abdani wa shifaiha. Kanjeng Nabi Muhammad panika afiatil abdan, mampu menyehatkan tubuh, mampu memberikan kesehatan kepada jasmani, wasyifaiha, bahkan mengobati segala macam bentuk penyakit yang menempel kepada tubuh. Maka sangat nikah Kanjeng Nabi diyakini bisa mengobati penyakit-penyakit yang ada pada tubuh. Salawat panika beni ngagung ngaki Kanjeng Nabi tanpa sebuah dasar. Dimin setong bekto ketika peperangan pada salah satu sahabat nikah ingin melindungi Kanjeng Nabi dari terjangan anak panah. Waktu itu Kanjeng Nabi petang bi musuh. Ada salah satu sahabat nikah karena Rasulullah jadi sasaran tembakan panah, pas ngandengi nikah, ngandengi menghalau panah dari Kanjeng Nabi, ternyata tepak ngkipo pegangin tepak kene nikah sama orang tepak kasudana. Akhirnya salah satu penglihatan sahabat itu ngki keluar cok nyaman pun kena beteng keluar cekak ka beteng ngki nyaman loka mesti sakit. Buat dibahas dengan sahabat nikah perang tak kenal ka sakit pada masalah urusan sakit, tapi karena cinta kadang bisa menghilangkan rasa sakit. Repot teman mau sobit utaran sastra. Sehingga sakorana mata yang menempel di panah itu ya teragi ke Kanjeng Nabi sambil mengeluh tentang rasa sakitnya. Sakit ya Rasulullah, sakit. Bahkan sakit yang dikeluhkan oleh sahabat nih kan sempat dihibur oleh Rasulullah. Ijak kejain, buat milih sakit nih dunia, milih sakit nih akhirat ya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sempat tak kerja nih. Eki mun sabi-sabi terus tak sakit dunia, tak sakit ya akhirat. Cerdas sebenarnya jawaban Kanjeng Nabi. Sehingga candaan Rasulullah sudah menghilangkan rasa sakit. Gajaknya Kanjeng Nabi ini kan bisa menghilang sakit yang ada pada tubuh ini kasih sebut wa afiatil abdan, mengobati rasa sakit yang ada pada tubuh. Terus wasyifaiha, pengobatnya Rasulullah bukan cuma menghilangkan rasa sakit, bahkan mampu mengobati. Mengobati dengan cara apa? Podot nih soca nih. Soca saya pun ngulpai, takut dengan Kanjeng Nabi. Coba ya pasan pole nikah utuh sebagaimana. Nah, ini kan mukjizat nih kan. Mun orang penyebut teh coba-cobaan. Lo cepet pole.
Jadi nikah saya sebut afiatul abdan wa shifaiha. Kanjeng Nabi nikah penawar rasa sakit yang ada tubuh, juga sekaligus mengobati sakit yang ada pada tubuh. Wa nuril absari wa dhiyaiha. Dan Rasulullah juga menjadi cahaya pandangan mata. Menjadi cahaya pandangan mata. Wa qutil arwahi. Bahkan Rasulullah nikah adalah vitaminnya jiwa. Wa ghidaiha, dan nutrisi makanan jiwa nikah, makanan sehari-hari. Orang nikah bisa jadi tak ada nikah akan lemah, tapi ketika seringkali banyak orang yang mengingat Rasulullah bahkan lupa makan karena jiwanya sehat. Jadi jiwa mun sehat nikah insya Allah badan norok seger. Anak pampian di ulama sebut getur karena pikiran serbut. Rata-rata ate serbut pikiran sumpah. Jadi lagi pada gitu tadi besen nih. Pikiran serbuk berpengaruh kepada kondisi fisik, berpengaruh. Tapi mon orang nikah lihat purga Kanjeng Nabi, ampun nalpe ke Kanjeng Nabi secara rohani, nikah tak ada nikah apapun semangat. Napa salah satu bentuk dalil atau bukti bahwa orang tak ada ketika asal tinggi Kanjeng Nabi bisa sehat. Mungkin emot ke perang Badar. Perang Badar ini kan terjadi di bulan Ramadan. Rata-rata antara ke perangan. Si orang nebeng woi penyopote tak puasa. Tak puasa. Tak kelar apa. Sahabat nih kan yang perang Badar nih kan. Rata-rata tak orang menghadapi kaum kafir nih apapun apa sah. Apa sebab? Karena di tengah-tengahnya ada Rasulullah. Jadi lupa kalapar, lebur. Menabung Rasulullah ini kalau lupa kalapar. Umat akhir zaman nih kan, selama tertanam jiwanya dengan Rasulullah, insya Allah segala permasalahan nih kan tak akan sampai menggoroti kesehatan fisik. Tekawon serbuk, sompek sama macam, tak akan pernah meninggalkan syariat-syariat yang sudah dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bakun apa aja. Pakun apa asa? Pakun ala kau bagus. Mon pon abag jauh, ciri-ciri nak gampang mon orang. Engkau sama, tak usah ngaku sama kapangeran dulu, sama Kanjeng Nabi. Ciri-ciri nanti untuk nanti, mon pon serbuk, sompek, pas tak wati apa jeng berarti ruhani ini kan tak wati terikat ke Kanjeng Nabi. Mon ada rasa cinta Kanjeng Nabi pas cekak aku keli dalam hati. Kan ada nih kamu pun, nggak ke Kanjeng Nabi, tak usah nggak ke pangeran kok, nggak ke Kanjeng Nabi pasti. Bahwa Kanjeng Nabi begitu mendengar adanya Bilal bin Rabah ini kan pas mular Kanjeng Nabi. Ben bikula tekak yadan dia tak wati nangis, amin itu sama mana-mana. Aku tak lu pakun. Saya tak jawab. Antara apa jeng, Allah entah tak kalangkan. Mandar kalang ker aja, gua pindah aja, terus sama palak telok, palak empat. Teti saborana, gua diajak kerja gua dalam kocak nih kapal almarhum orang sepuh gua dalam ini. Mun orang sama kini ke benih sami nawatok na, apa? Sami nawa corok na, corok wan, kau pengen tahu ada ngiding, celok adan gimana tak ngiding? Patutnya apa? Ya karena sudah tidak ada ikatan mahabbah kepada Rasul. Coba orang-orang yang soleh berongko ke Kanjeng Nabi. Kan pun secara jelas ayatnya di dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallah, mengaku cinta ke Allah fattabi'uni wa tu'atara ke Kanjeng Nabi. Mun Kanjeng Nabi pada adzan nih. Kanjeng Nabi mun pada adzan nih kadang jadab. Kanjeng Nabi sempat jadab juga, padahal jiwanya sudah kuat. Sempat suatu waktu nih kayak dalam riwayat, ketika adzan sudah berkumandang, Sayyidah Fatimah, nikah putri kesayangan Rasulullah masuk ke kediaman beliau. Pariksa nih sang Kanjeng Nabi, siapa bona? Fatimah siapa? Ini kejauh tuh Kanjeng Nabi pun. Artinya saya pun dia pun gerak langsung ke ruang pangeran, nanya ke pasir boleh. Sampai bahkan kepada putrinya ini kan lupa. Fatimah siapa? Bapot trena ajunan. Mereka ini kalau dari adan nih kan huruf kembali ke alam sadar. Kanjeng Nabi nih. Jadi membuat orang helak mereka masuk akal sakoni nama. Kejak lap mahelak kan tak pada antara helak ongkuan dan lap helak tak pada. Rata-rata selap mahelak mungkin dan bulan ni kapon. Tina wajib bisa langker.
sholat kan bisa dilanggar. Oh jangankan dilanggar, di rumah juga tidak apa-apa kan seperti itu. Nika isena salawat bil qulub wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi coba mana bidi istiqomahkan setelah sholat satu kali saja, maka insya Allah selain ada ketersambungan rohani dengan Rasulullah, maka harapan yang paling besar adalah sehatnya jasmani dan rohani, karena ada bentuk sambungan yang luar biasa. Ketika terus menyambung kondisi pertalian batin dengan Rasulullah, napa jabon ta'allukun bainahuma syadidun, hadatha bainahuma ta'allukun syadidun, antara dua orang yang biasa ngirim salam ke Kanjeng Nabi ngaturake sholawat mereka akan ada ikatan yang sangat kuat. Seandainya pun salah satu ikatannya longgar, maka ikatan satunya yang akan menguatkan. Artinya bugelan Kanjeng Nabi. Mun banding kula nih kata kira kelar sakali aku gelar Kanjeng Nabi, tapi mun Kanjeng Nabi kelar bugelan ke umat. Sehingga teka beklar melar sakone bakun oleh syafaat. Selanjutnya nikah sekaping 13 sholawat. Gula tak oning sholawat napa nikahnya mana? Karena gula oleh ijazah langsung dari orang support ini. Beri ijazah sholawat panikah, mundi kasumpekan, mundi kabrota dalam segala hal. Yang mana waktu itu gula suksesnya di dalam pelajaran. Muntimin nikah terus sukses di dalam cita-cita. Jadi pas barangnya sholawat nikah. Ternyata suatu ketika gula pas abid tahun 2010 gula nikah di acara di Jakarta. Acara di Jakarta gula ada bis ke Astana Habib Hussein bin Abi Bakar Al-Idrus. Ternyata jawabannya udah kasar tentang sholawat nikah. Ini Pak Kunta yang sholawat. Ternyata sholawat nikah biasa diamalkan oleh almarhum Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang, Jakarta Utara. Jadi sholawat kita pun sholawat apa nih kenyaman? Mungkin mau ngalak dari Al-Ghifni Syari'an biizatillah, mungkin sholawat istighatsah nyoon pertolongan Kanjeng Nabi ini. Maknanya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, muka-muka anjuna ngaturakina sholawat sareng salam salang barokah dari Kanjeng Nabi Muhammad putrana Sayyid Abdullah al-qaimi bihuquqillah, yang senantiasa menegakkan hak-haknya Allah. Artinya tak pernah nyalengsengi dari pakunna Allah Subhanahu wa taala. Nika saya pecah menegakkan hak-haknya Allah. Ma'daqat illa wa farrajahullah. Ma'daqat tidaklah merasa kesulitan siapa Rasulullah illa wa farrajahullah, kecuali Allah pasti melepaskan kesulitan itu dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi ini di kesulitan juga, geng langsung palestare sareng Allah Subhanahu wa taala. Dilepas kesulitan itu dari Kanjeng Nabi sesuai firman-Nya Allah, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Dengan pernyataan alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri. Ketika Rasulullah sudah sekali mengalami kesulitan, tak berselang lama Allah pasti memberikan solusinya kepada Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi Rasulullah. Muka-muka semoga salawat dan salam alaika senantiasa tercurahkan kepadamu, wa ala alika dan tercurahkan kepada keluargamu, ya sayyidi ya Rasulullah, wahai sandaranku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aghithni, bantulah aku sari'an dengan cepat, bi'izzatillah dengan kekuasaan Allah. Nyoon bantu aftina secepat-cepatnya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa saya terus lagi, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nika bisa ya lihat ki pontut assalatu wassalamu alaika sayyidi Rasulullah tak napa. Baca utuh dari adat tak napa. Nika sobung di tangan gula lamba oleh jasa. Saya ikhlas saja pun. Gula mon oleh jasa baca saya ikhlas saja. Nanti selanjutnya saya kapeng 14 nika sami oleh ijazah dari almarhum Cukan gula. Orang supaya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha alaina al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma ya Allah salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan ala Sayyidina Muhammadin, atas sanjungan kami Nabi Muhammad, salatan yang mana dengan salawat tersebut tuwasi'u, semoga engkau memperluas, biha dengan salawat, alaina kepada kami, al-arzak akan rezeki kami. Semoga dengan salawat yang kami baca kepada baginda Rasul, engkau memperluas rezeki kami. Si awal dapat cope pas barokan salawat nih kan minta paleka mau rezeki leke nih kan gampang cumbu. Teti mun kun berak di takaran sapereng dari bangiran umpamana rezeki. Pas lewat barokan salawat teti ibri italam ya Allah. Teti ngumpak na ayam biryani maksudnya. Bisa karo putih kurang mun sapereng kan tak kan karo putih. Mun biryani akan tekak sanampan bisa kan neme kan okay. Selain daripada itu, wa tuhassinu biha, dan semoga engkau ya Allah memperbagus kepada kami dengan berkah sholawat itu al-akhlak, akan akhlak kami, perilaku kami. Jadi nyoon bagus akhlak, nyoon wasa rezeki lebat barokana sholawat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nika bisa mau kapan saja, baik setelah sholat ataupun pagi sore ngiring. Pokoknya saya penting pada rekes lebat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الكلام لو كان يبر الحنان كنت قلت إني بحبك من زمان. الكلام لو كان يبر الحنان